Kualitas keluarga merupakan kunci masa depan bangsa. Karena itu, upaya mewujudkan keluarga sejahtera harus dimulai sejak perencanaan keluarga yang akan menjadi mata rantai kehidupan generasi berikutnya. Kesadaran mengenai pentingnya program keluarga berencana bagi kehidupan sangatlah dibutuhkan guna menghasilkan kondisi keluarga yang berkualitas dan terjamin. Selain mengendalikan angka kelahiran pada setiap keluarga, program keluarga berencana dapat membuat keluarga memiliki perencanaan keuangan yang optimal. Menurut World Health Organization atau WHO, keluarga berencana dapat memungkinkan pasangan usia subur untuk mengantisipasi kelahiran, mengatur jumlah anak yang diinginkan, dan mengatur jarak serta waktu kelahiran. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan metode kontrasepsi dan tindakan infertilitas. Pemerintah Indonesia lewat BKKBN pun terus mendorong masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan perencanaan yang dilakukan. Sejumlah kebijakan nasional, program-program keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi terbukti mampu menekan ledakan penduduk akibat laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Tanggal 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional dan ini tentu patut kita rayakan ya karena untuk sebuah negara itu berhasil menjadi negara yang maju tentu saja memerlukan SDM yang berkualitas. Nah, keluarga yang sejahtera, keluarga yang sehat pasti menghasilkan masyarakat yang produktif, yang cerdas, yang kuat, dan yang bisa berkontribusi. Nah, apa-apa saja rencana pemerintah untuk memastikan bahwa keluarga kita di Indonesia itu sejahtera dan bisa menghasilkan ya anggota masyarakat yang berkontribusi secara positif. Hari ini saya sudah berada bersama Kepala BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Dr. Hasto Wardoyo. Halo dok, apa kabar? Ya, baik Mbak Sehat Desi. selalu? Harus Sehat, apalagi dokter ya. Iya, dan tentu saja kita lakukan wawancara ini tetap menjaga protokol kesehatan ya dok ya. Ya. Walaupun pandemi sudah mulai melandai, tapi katanya Tetap kembali harus, lagi angkanya naik, jadi kita harus waspada. hati-hati. Dok, sebelumnya ini kita sudah lama sebenarnya tidak bertemu dengan Kepala BKKBN. Ya, selama 3 tahun saya di BKBN tidak pernah ketemu Iya, Mbak Desi. dan sebenarnya kita juga di masyarakat kurang ya dengar gaung BKKBN ini tidak seperti waktu itu zaman Orde Baru Ya, itu zaman Orde Baru, luar biasa. KB itu di mana-mana pesan Tiap dari hari BKKBN nyanyian, ya keluarga berencana. bisa itu bagian dari kita lah. Tapi selamat karena baru-baru ini ya BKKBN mendapatkan award dari PBB UN Population Award. Tentu saja ikut bangga. Kalau tidak salah terakhir pada zaman Orde Baru itu kita mendapatkan Ya, award. tahun 1992. Iya, jadi selamat Dok Terima kasih, Hasto. terima kasih. Apa kira-kira yang membuat kita itu mendapat penghargaan kependudukan yang tertinggi ini secara internasional? Ya, kita konsisten ya Mbak Desi. Jadi BKKBN ini kan punya tugas dua. Satu, menjaga pertumbuhan penduduk seimbang. Kemudian satu lagi adalah keluarga yang berkualitas ya. Tentu kita baru menghadapi masa pandemi yang sulit. Bisa dibayangkan ada ukuran yang agak sulit untuk dipertahankan. Contohnya begini, total fertility rate, rata-rata perempuan hamil dan melahirkan. Itu kan harus dipertahankan bahkan menuju angka 2,1 Ya. untuk supaya penduduk tumbuh seimbang. Iya, menjaga ya. Menjaga itu. Tidak terlalu meledak ya. Tidak terlalu meledak. Nah, kemarin di tengah rai di masa pandemi kan kita bisa jadi bisa meledak gitu. Karena work from home semuanya. Work from home, stay at home kan apalagi yang dibuat kan. Ya. Mungkin akhirnya di tengah rai akan naik. Tetapi kami sadar tentang itu. Kemudian kita melakukan pelayanan karena selama pandemi itu tidak boleh berkerumun, kita harus jaga jarak dan seterusnya, maka strategi kami itu pelayanan banyak tetapi terpisah di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi kita tahu ada 82.000 desa dan kelurahan, kemudian kita mengadakan gerakan 1.000.000 aseptor, contohnya begitu. Sehari bisa melayani 1.000.000 aseptor karena tersebar di seluruh Ini aseptor desa. KB kan? Aseptor KB, Ya. ya. Ini dalam rangka supaya yang putus KB tidak banyak. Sehingga untuk mencegah itu.
Dari situ bisa kita lihat bahwa hasil dari kita ada namanya pendataan keluarga di tahun 2021, setelah kita kena pandemi 2 tahun, maka kita data lagi, ternyata total fertility rate kita turun dari 2,4 menjadi 2,2. Nah, ini kan Jadi mendekati ideal kan, ya, 2,1. mendekati ideal. Artinya di masa sulit ini juga tetap kita konsisten bisa menurunkan, meskipun tidak secara drastis ya, tapi tetap turun. Yang kita khawatirkan kan meningkat. Ini salah satu bahwa kita konsisten bagaimana kita mencegah kematian ibu, Ya. kematian bayi, dan juga ada Nah untuk angka-angka itu terus menurun kan, kematian ibu, kematian bayi dan itu peran KB sangat tinggi ya. Kemudian juga ada istilahnya unmet need yang mereka harusnya dilayani tetapi tidak terlayani. Itu yang menjadi perhatian. Makanya dari Population Award ini kan memberikan suatu penghargaan karena kita konsisten dalam preventable maternal deaths. Ini juga kita konsisten mencegah kematian ibu-ibu yang harusnya bisa dicegah. Pencegahan apalagi kalau tidak pakai kontrasepsi. Karena kematian ibu adalah kematian yang disebabkan karena hamil dan melahirkan. Saya kira hal-hal seperti itu kita lakukan dan tentu kita juga menjaga kontinuitas ya. Dan ini harus dipertahankan ya prestasi ini, harus menjadi pemicu juga untuk kita jauh lebih baik lagi karena masalah population ini kalau memang terlalu meledak ya ini kan tidak bagus ya untuk kita sendiri, untuk bangsa sendiri. Tapi Dok, kalau kita lihat tadi angka-angka ini yang istilahnya angka demografi kita dan angka kesehatan kita dibanding dengan negara-negara, kita kan bukan negara terbelakang lagi, kita sudah developing country, middle class country. Itu kita berada di mana sih sebenarnya dari segi yaitu kesehatan masyarakatnya, infant mortality rate-nya, maternal death rate-nya, dan juga ini penggunaan contraception and kesehatan reproduksinya. Ya, kalau dari sisi maternal mortality memang kita masih harus mengakui ya bahwa di Asia Tenggara aja kita mungkin masih di salah satu posisi yang yang tertinggi. Ya, ini karena angka kematian ibu yang tercatat di terakhir itu di 2018, nanti kita masih nunggu SDKI akhir tahun ini, itu kan waktu itu masih 305 per 100.000 kelahiran. Tetapi kita tinggi ya? Ya, tinggi, masih tinggi sekali. Itu 2015 maksud saya. Mudah-mudahan nanti hasil yang baru ini jauh lebih turun dari itu ya. Karena target kita kalau kita SDGs misalnya begitu kan 70 per 100.000 kelahiran. Jauh ya, harus di bawah 100. Kita harus ya. Bahkan kita iri sekali dengan tetangga kita, misalnya Singapura itu angkanya sekitar 7 per 100.000. Kita nggak usah bandingkan dengan Singapura lah, taruhlah dengan Thailand atau Malaysia, Vietnam, Malaysia yang lebih mirip. Sudah di bawah 100. Tapi target Dr. Hasto sendiri ada berapa pada akhir tahun inilah atau tahun depan kira-kira? Sebetulnya di bawah 100 bisa nggak? 180 yang ditargetkan di tahun ini, tahun 2022, mudah-mudahan nanti angkanya bisa menjadi 180 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, kira-kira bisa tercapai? Kita belum bisa menjawab ya itu, karena harus ada uji petik dulu. Iya, harus ada surveinya. Karena gini, karena di masa pandemi kemarin kan sempat naik itu. Di tahun 2021 angka kematian ibu cukup naik itu, secara signifikan. Makanya nanti kita lihat hasil di akhir tahun 2022. Kemudian angka kematian bayi kan juga kita ingin sekali angkanya mencapai 12 per 1.000 kelahiran. Kita tahu bahwa angka stunting itu sangat dekat sekali dengan spacing ya, birth to birth interval, pregnancy to pregnancy interval. Sehingga kita untuk tadi Mbak Desi bilang tentang kualitas SDM, itu hubungannya dengan stunting. Nah, Indonesia masih sangat-sangat tinggi kalau saya lihat. Sekarang 24,4% ya, jadi 24,4%. Turun di tahun 2019 di atas 30-an kalau tidak tahun salah. 2019 itu 27,67% ya. Tapi sebelumnya memang 30 lebih ya. Kemudian selama pandemi ini turun 2 tahun itu turun 3,4%. Sehingga sekarang pada angka 24,4. Pak Presiden menghendaki di setahun ini di akhir tahun 2022 ini turun 3 digit, jadi harapannya ya mendekati 20%. Ya tapi masih tinggi lah sebenarnya 20%. Kita bicara berapa juta itu kalau stunting, kalau 20. Ya jumlah balita kita kan sekitar 23 juta. Sehingga kalau 23 juta
kemudian misalkan 24%-nya dari 23 Iya, juta itu kan bisa hampir 6 juta. Iya, ya, 6 juta sendiri. kurang lebih 6 juta. Banyak ya. Jadi itu cukup banyak. Nah, oleh karena itu Pak Presiden Jokowi mengharapkan tahun 2014 itu 2024 menjadi 14%. Iya, walaupun dengan adanya pandemi bisa turun itu sebenarnya kan sesuatu yang luar biasa pertanda kan. baik, pertanda baik bahwa Apalagi kalau pandemi itu bisa turun, kita agak optimis lah. Besok kalau ini pandemi sudah berlalu kan harapannya lebih cepat lagi. Iya, dan satu lagi indikator nanti kita akan bahas secara detail ya khususnya mengenai stunting ini karena ini dari dulu saya lihat juga menjadi program yang sangat penting ya, prioritas bagi pemerintah. Kita harus bisa mencari cara dan BKKBN sekarang cenderung mencari cara melalui teman sebaya. Jadi anak-anak remaja kita bentuk namanya generasi berencana. Salah satu yang penting adalah ya bagaimana kita untuk menjaga kesehatan reproduksi dan juga kontrasepsi. Kita ingat ini dari ketika badan dulu masih keluarga berencana Dulu ini didirikan zaman Orde Baru itu betul-betul merupakan bagian atau mantra bagi masyarakat Indonesia harus jaga KB dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Apalagi ketika Dok menjadi banyak, kepala ini kan ada perbedaan dari masa ke masa. Dan semua orang tanya begitu, kok tidak seperti dulu. Jadi kalimat itu selalu gitu. Jadi kalau orang diskusi dengan saya panjang itu nanti ujung-ujungnya pasti tanya, kok tidak seperti dulu gitu. Nah ini saya sendiri juga merasakan betul ya. Sebetulnya sebelum saya masuk di BKKBN pun, saya sangat merasakan bahwa dulu BKKBN ini sebagai suatu lembaga yang vertikal dari pusat sampai daerah punya kuasa. Seperti contohnya kepolisian, TNI itu gampang soalnya Orde Baru sih. Iya. Sentralistis waktu itu. Nah, begitu masuk reformasi maka banyak sekali lembaga kementerian atau lembaga ini yang dihapuskan. Bahkan BKKBN hampir dihapuskan, penerangan juga dihapus kan sudah nggak ada. Nah, BKKBN ini seperti dipotong separuh gitu ya. Yang di pusat masih ada, yang di kabupaten terserah bupati dan wali kota masing-masing. Jadi kalau mereka nggak setuju ya bisa suka-suka saja mereka tidak terapkan. Bisa Mbak Desi bayangkan loh, bupati, wali kota ada yang merasa tanah saya masih luas, ini penduduknya kurang gitu. Jadi perlu banyak anak. Iya, perlu banyak anak. Jadi pemikirannya itu simpel sekali mereka. Sangat kuantitatif bahwa ini secara kuantitas kurang gitu. Terus dia hitung-hitungannya cuma kuantitas saja, tidak ada pemikiran sama sekali bahwa spacing ini sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM. Kesehatan ibu seperti apa tidak terpikirkan. Betul-betul hanya kuantitatif. Sehingga banyak kabupaten-kabupaten yang tidak begitu semangat untuk kegiatan ini, bahkan ada yang tidak ada dinasnya sama sekali. Jadi tidak ada dinas khusus yang mengurus tentang keluarga berencana kependudukan. Nah ini khususnya di kabupaten mana saja? Apakah ada kaitannya dengan jumlah stunting yang juga terjadi di kabupaten-kabupaten tersebut, Dok? Ya, jadi, apakah ada korelasi lah dengan ketidakpahaman mengenai spacing dan juga pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Ada korelasi karena gini, di daerah-daerah yang total fertility rate-nya tinggi, ada jumlah anak yang dilahirkan banyak, itu stuntingnya tinggi. Contohnya seperti NTT gitu. NTT itu kan total fertility rate-nya tinggi, masih jauh di atas 2,5, di atasnya lagi ya. Bahkan mendekati 3 beberapa kabupaten. Nah, daerah-daerah yang seperti itu jumlah anaknya kan banyak, gitu. Jaraknya deket-deket, gitu. Sehingga stuntingnya juga tinggi. Mortality rate-nya juga mungkin infant mortality-nya tinggi. Iya, itu otomatis. Itu jadi maternal mortality rate-nya jelas tinggi, perinatal tinggi, infant mortality rate tinggi. Jadi ini satu kesatuan sebab akibat yang kemudian saling kait-mengkait. Sehingga sebetulnya kalau kita itu bisa sukses menurunkan total fertility rate dengan baik, kemudian juga kita menjaga spacing dengan baik, sehingga ada istilah KB pasca persalinan. Jadi sekarang kan di Indonesia melahirkan sekitar 4,8 juta setahun.
Kemudian kalau kita cek itu yang begitu habis melahirkan langsung menggunakan kontrasepsi itu hanya sekitar 29%. Oh, rendah sekali. Dari Ini dari hasil survei itu kenapa? Apakah mereka tidak paham atau memang tidak ingin atau memang direncanakan untuk langsung hamil lagi atau? biasanya mereka ini merasa bahwa kalau masih 6 bulan menyusui tidak ini akan hamil. tidak hamil, itu artinya ini kan masih belum subur gitu ya. Tetapi yang kontrasepsi alami. Iya, iya. Tapi yang kebobolan kan cukup banyak ya, jadi tidak direncanakan. Nah, ini sebagai suatu celah bagi saya untuk bagaimana KB pasca persalinan yang jumlahnya 1 tahunnya 4,8 juta orang melahirkan itu menjadi suatu peluang ini untuk kemudian harus digarap ya. KB pasca persalinan. Maka kita membuat pil yang khusus untuk menyusui gitu kayak gitu. Kemudian alat kontrasepsi yang cocok untuk ibu menyusui. Saya kira kita tetap harus gencar ke situ karena kuncinya apa? Pengetahuan mereka juga masih kurang. Jadi setelah kita lihat ternyata pengetahuan mereka kurang. Iya, penyuluhan dan edukasi. Ya, kalau dulu ya lingkaran biru itu kan, jadi ada semacam pemahaman dan juga ya memang kalau lebih sentralistis, jadi pesannya juga lebih sampai. Nah sekarang tentu kan tantangannya berbeda. Sudah desentralisasi, belum lagi era media sosial, demokrasi dan lain sebagainya. Secara keseluruhan Indonesia sendiri pemahaman terhadap kontrasepsi, tadi kan ada 1 juta akseptor ya yang diharapkan bisa mengurangi jumlah stunting dan juga spacing dari kelahiran bayi itu sendiri. Bagaimana? Apa yang masih menjadi hambatan, apa yang berbeda? Apakah mungkin ini sesuatu yang istilahnya masih tabu atau mungkin berkaitan dengan budaya dan makin banyak anak makin banyak rezeki dan kira-kira tantangan terbesarnya, Dok? Tantangan terbesar kalau menurut saya memang di pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi. Ya, jadi karena begini, ketika dia diberitahu dengan cara yang baik gitu dan dia paham, ternyata dia berubah. Jadi mindsetnya berubah. Jadi menurut saya memang KIE Massive Information System ini penting. Hanya memang di zaman Orde Baru, mohon maaf ini ya, itu kan Massive Information System itu dibangun betul ya. Setiap pagi itu, dulu kan media di radio, hanya radio sama TV. TV-nya kan cuma satu, TVRI sama RRI gitu. Dan kan. ada lagunya lagi. Ada lagunya, keluarga berencana, sudah waktunya, itu semua orang hafal. Ini nggak bisa dihidupkan kembali sekarang gitu. masih ada lagunya itu, tapi kalau dinyanyikan sekarang, anak-anak sekarang merasa lucu, aneh itu kan. Mereka sudah tidak in lagi dengan lagu itu. Tapi memang kalau menurut saya hal seperti ini penting ya. Jadi ada merubah mindset dengan masif informasi. Hanya sekarang ini kan harus dengan berbagai macam cara ini karena hari ini persaingan informasi sudah luar biasa. Strateginya bagaimana? Masih ditambah tadi otonomi daerah tadi sehingga kita harus bisa mencari cara dan BKKBN sekarang cenderung mencari cara melalui teman sebaya. Jadi anak-anak remaja kita bentuk namanya generasi berencana, itu ada duta genrenya, mereka adalah anak-anak remaja, mahasiswa, kemudian anak-anak SLTA begitu. Nah dia menjadi duta-duta kita untuk menyampaikan, karena apa? Rupanya anak-anak sekarang ini lebih percaya pada teman sebaya. Bukan dari dulu memang begitu. Dari dulu seperti ini lama. Mana didengarkan kalau orang tua. Dan biasanya orang tua kan justru tidak memberikan edukasi, tidak memberikan nasihat, justru tidak berbicara mengenai hal itu. Betul, Nah sejak dulu ini kan salah kan. Hanya bedanya begini, dulu itu ada semacam doktrin. Ayo berangkat, pasang IUD, ayo pasang susu, ayo vasektomi, itu digerakkan. Bahkan dulu TNI juga ikut menggerakkan ini. Waktu itu saya masih sebagai dokter puskesmas, saya lulus dokter, wah langsung itu pelayanan ya ada plus minusnya. Dulu mungkin konselingnya itu masih kurang bagus, jadi ada orang dipasang nggak tahu dipasang apa. Itu juga melanggar hak asasi manusia sekarang. Jadi sejak tahun 19... Ke dokter mungkin cek apa, tentunya sudah diimplantasi. Sekarang kan detail, gitu. sekarang harus hak reproduksi harus dipenuhi. Sekarang konseling ya, jadi harus paham dulu, ada informed consent, jadi dia diberi informasi yang cukup dulu, setelah itu dia memang menyetujui, kemudian baru dipasang. Ini menjadi sesuatu yang beda ya, sejak tahun 1994 ada ICPD dari Kairo itu, bagaimana hak-hak reproduksi harus diakui, akhirnya sejak itu kita harus
harus sadar lah bahwa memang tidak bisa memberikan pelayanan seperti zaman dulu. Harus dikerahkan bareng-bareng, terus dipasang apa yang kita dan inginkan. tidak demokratis dan juga melanggar ya sebenarnya. Ya. Jadi kuncinya kan sebenarnya kan edukasi ya. Nah Dok, Sadaran. ini apalagi dengan masyarakat sekarang, anak-anak milenial dengan exposure-nya juga jauh lebih luas terhadap informasi, bisa meng-Google, bisa lewat Facebook, Instagram, dan juga TikTok dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira angin segar apa saja yang selama menjadi kepala BKKBN sejak tahun 2019 sampai sekarang yang dinilai cukup efektif dan berhasil untuk menyampaikan semua visi misi itu? Ada ya, ada banyak yang kami rasakan ya. Jadi contohnya begini, BKBN ini kan masih punya kaki tangan ya di bawah itu. Ya meskipun di kabupaten ini sudah di bawah Pak Bupati ya, tapi kita kan punya penyuluh-penyuluh, kader-kader, namanya kader KB. Sekarang ini kita multi level marketing ya. Ada multi level, artinya memang kita punya multi level ya. Ini untuk kita melakukan edukasi ternyata lebih bagus, lebih mudah sekarang. Jadi kita MLM. ya seperti MLM, tapi secara virtual. Jadi secara virtual melakukan e-learning itu kan lebih mudah sekarang. Sehingga hari ini saya bisa bikin vlog singkat itu, kemudian saya sebar ke seluruh penyuluh yang ada 1,2 juta di seluruh Indonesia itu, di desa dan di pedukuhan. Saya bisa dalam 3 hari kita ngeblas bisa sampai sana semua. Dan itu cukup efektif. Dan ada ini feedbacknya ya, iya, hasilnya. karena ketika kita mau pelayanan 1 juta acceptor misalnya, begitu kita memberikan informasi ini langsung dalam waktu 3 hari sudah sampai dan menggunakan duta-duta ya, itu. dengan duta-duta tadi, kemudian juga ada istilahnya dia kan memang ada koordinatornya di tingkat desa itu. Nah ini yang menguntungkan di era sekarang medsos ini ada banyak positifnya. Kita punya aplikasi namanya LCMIL, elektronik siap nikah siap hamil ya. Jadi ini kalau mau orang mau nikah 3 bulan lagi mau nikah, periksa dulu. Kemudian dimasukkan di aplikasi, kemudian kita approve, dibawa ke KUA, udah mau nikah. Ini bagaimana? Ini salah satu prioritas kan, mengurangi stunting ya. Apa kira-kira cara yang akan dan strategi yang akan diterapkan untuk mencapai target itu, mengurangi menjadi sekitar 20%-an lah jumlah menjadi stunting. 14% 14% di tahun 2024. Tahun 2024. Target Pak Jokowi kan. Iya, karena sekarang masih di atas 20-an. Jadi begini, saya sudah sampaikan kemana-mana bahwa ini kita BKBN ditunjuk menjadi ketua tim percepatan penurunan stunting di bawah arahan dari Pak Wakil Presiden sebagai ketua pengarahnya. Nah, saya katakan di kementerian dan lembaga lainnya itu harus konvergensi ini penting, mengerucut. Jadi dikeroyok kepada satu titik atau titik menjadi sasaran, tetapi sumber daya yang ada di kementerian dan lembaga itu harus fokus ke sana. Karena sementara ini kadang-kadang bantuan yang untuk stunting belum tentu sampai pada yang stunting. Gitu. Nah ini fokus ini karena penting. tidak ada koordinasi. Iya. Tapi data terhadap stunting itu ada, lengkap dimiliki, dan di mana, dan supaya targetnya ini bisa. Ini yang harus disediakan dan harus betul-betul akurat ya. Jadi data by name by address ini penting. Kemudian setelah itu tadi konvergen atau mengerucut pada data, pada fokus ini setelah ada data. Nah, saya merintis di BKBN ini tahun 2021 pendataan keluarga. Pendataan keluarga akhirnya kita mengunjungi sebanyak 66 juta. Ini masa pandemi loh, masa pandemi kita mengunjungi 66, ya langsung bukan virtual, tidak, ya langsung. ada offline ini. Nah, karena yang mengunjungi siapa? Tadi yang kader-kader yang jumlahnya 1,2 juta tadi datang ke rumah-rumah bertanya. Kalau pas pandemi mungkin juga menjaga jarak, tapi kan tahu, oh ini tetangga saya namanya ini, dia tahu tetangganya sendiri. Ya. Akhirnya kita dapat data. Nah, data by name by address ini sudah ada di kami dan termasuk risiko tinggi terjadinya stunting ada. Karena begini, orang stunting itu kan ada faktor jauh, faktor dekat yang mempengaruhi. Faktor jauhnya itu kalau rumahnya kumuh, jambannya tidak ada, air bersihnya nggak ada, itu dia mudah sakit, ya TBC ada di situ, diare ada di situ, kemudian kalau air bersihnya kurang juga banyak penyakit yang akan terjadi. Nah ini ada di kami, by name by address ada. Nah, harapan saya ini kemudian
dikeroyok konvergen tadi tepat sasaran. Kami sudah koordinasi dengan Pak Menteri PU untuk kemudian ayo kita overlay data, kita superinfoskan data antara data yang di Kementerian PU yang akan memberi jamban dengan data yang kami yang memang tidak punya jamban itu. Nah, kemudian kita overlay. Ya alhamdulillah ini matching ini Jadi, datanya ya, ya. matching ya. Matching yang ya kalau toh ada errornya sedikit 0, lah. Ini matching. Nah, kemudian ini anggaran yang untuk membangun jamban dan sebagainya fokus ke situ. Nah, ini kita bekerja lagi nanti dengan Kementerian Sosial ini yang kita akan rencanakan. Bagaimana PKH-nya, bagaimana bantuan pangan non tunainya. Ini kan penting sekali. Jadi semua bisa targeted. Jadi harus ada memang sistem yang semua tuh online dan bisa terverifikasi ya. Betul, yang bisa ini penting sekali. Nah, kalau begitu kita punya gambaran lah, pemetaan kira-kira paling banyak stunting itu tersebar di mana saja. Tadi Pak Dok menyebutkan NTT, daerah timur, di mana-mana lagi, dan mana yang menjadi daerah prioritas yang bisa mengurangi ini kalau ditargetkan secara memang gini benar. Ya, kalau untuk menuju angka 14% harus dengan strategi. Strateginya kita mengambil 7 provinsi yang terbesar. Dan 7 provinsi ini yang masih di atas 30%. Karena dari WHO juga mencatat kalau di atas 30% itu merah. Gitu. Kalau di bawah 30% baru masuk kuning. Iya, dan 30% luar biasa tinggi ya. Nah, ini kita kan masih ada NTT, NTB, kemudian Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Tenggara, kemudian Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Selatan, kemudian Aceh. Ini masih 7 ini masih tinggi. Tersebar di mana-mana. Ya, masih merah ini masih merah ya. Kemudian kita menyasar juga 5 provinsi yang besar penduduknya. Meskipun angkanya sudah sekitar 24-25%, tetapi penduduknya besar. Sehingga akhirnya jumlahnya juga besar, secara absolut besar. Contoh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, tambah satu lagi Sumatera Utara. Ya, ini yang nyaris di mana-mana kalau begitu. Jadi stunting 12, betul-betul. berarti ini ada 12 dari 34 provinsi. 12 ini yang kita ambil. Kalau ini bisa tertangani dengan baik, ya. Tapi kan penyebabnya kan berbeda-beda kan juga di setiap provinsi. Tadi ada karena jauh dan karena ada aspek dekat. Nah, kira-kira yang paling, dan ini kan berkaitan dengan strategi penanganannya. Kalau yang tadi jambannya jauh atau tidak ada jamban sama sekali, bisa bekerja sama dengan PU. Tapi kan ada misalnya gizi. Bukan karena memang tidak ada gizinya, tapi mungkin pendidikan terhadap pemahaman mengenai gizi baik itu seperti apa. Nah, ini bagaimana kira-kira yang menjadi perhatian ya? Di beberapa tempat begini kan gini, sumber dari stunting kan gini. Ada di Indonesia ini remaja-remaja yang mau nikah itu 36% perempuannya anemia. 36% itu tinggi. 36% itu tinggi ya. Jadi kalau bayangkan ya, kalau kita itu sekarang setahun yang nikah 2 juta, hampir 2 juta kurang dikit. Ini yang tercatat loh, belum dengan yang nikah-nikah siri dan sebagainya. Nah, nikah 2 juta ini yang hamil di tahun pertama itu 1,6 juta. Ya. Dan bisa dibayangkan 36%-nya anemi. Setelah hamil, karena orang hamil itu mengalami darahnya itu mengalami namanya hemodulisi, mengalami pengenceran, maka yang anemi bisa di atas 45% pada saat hamil itu. Ini problem kita. Sehingga ini harus kita potong di hulu. Makanya ketika kemarin kita ke NTT, ternyata kita periksa yang mau nikah, kita periksa nih. Ternyata yang anemia di sana di atas 40%. Yang mau nikah di daerah yang itu karena tinggi. Gizinya karena gizi buruk. Ya karena gizi, kurang, ya karena asupannya kurang. Nah, kurang protein kurang zat tambah besi. darah, zat bersih. Nah, perempuan ini kan dia itu setiap bulan keluar darah 200 cc karena menstruasi. Kita ini laki-laki ya, kita boleh donor hanya 3 bulan sekali. Itu hanya 250 cc. Perempuan sehat, remaja ini 200 cc tiap bulan. Jadi kalau tidak dapat asupan tablet tambah darah, dia hampir dipastikan memang anemi kecuali kalau makannya bagus. Kalau begini apa jalan keluarnya supaya ini yang mau saya katakan, sehingga kami MOU dengan Pak Menteri Agama. Ya, ini sudah untuk semua yang mau nikah 2 juta setahun dan akhirnya menghasilkan bayi 1,6 juta setahun itu harus diperiksa, jangan hanya dikonseling. Jadi 3 bulan sebelum nikah, periksa dong HB-nya. Kalau dia ketahuan HB-nya kurang 11,5, dia anemi. Dan kalau anemi apa? Harus dia
bukan jangan dinikahkan ya, jangan hamil dulu itu maksud saya. Nikah boleh, tetapi ditunda dulu sedikit lah hamilnya. Mungkin bulan madu is okay, tapi kita mendampingi pakai kondom atau pakai pil. Jadi berarti harus ada komunikasi terus-menerus, penyuluhan terus-menerus, dan harus juga ada istilahnya keterbukaan ya terhadap informasi seperti ini. Dan kalau ini diwajibkan, ini sudah diwajibkan ya. Sekarang ini jangan dinikahkan kalau belum periksa. Ya, sehingga kayak kita punya aplikasi namanya LCMIL, elektronik siap nikah siap hamil ya. Jadi ini kalau orang mau nikah 3 bulan lagi mau nikah, periksa dulu. Yang diperiksa tinggi badan, berat badan, nanti ketahuan body mass index-nya, kemudian lingkar lengan atas. Kalau lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm, berarti dia belum layak hamil. Kemudian sama HB, 4 itu saja. Nah ini kemudian dimasukkan di aplikasi, kemudian kita approve, dibawa ke KUA, udah mau nikah. Nah kami jadi punya data, siapa sih yang anemia dari 2 juta orang itu, alamatnya di mana. Nah, ini yang kemudian kita dampingi. Dan ini bisa nanti berujung kepada pengurangan dari stunting itu sendiri? Harus, karena ini kan stunting sumbernya karena apa? Ibunya anemia, pada saat mau hamil anemia. Dan kami bersamaan dengan ini membentuk tim pendamping keluarga, jumlahnya 600.000 tim pendamping keluarga. Yang satu tim terdiri dari bidan 1, PKK 1, kader 1. Nah ini dampingi, intent. Ada berapa kalau di total jadi semuanya khusus hanya untuk program pengecekan anemia ini? Kalau tim pendampingnya ada 600.000 orang. Ya, setiap bulan kita kirim pulsa ini untuk supaya dia laporan. Misal hari ini siapa yang periksa HB-nya berapa, lingkar lengannya berapa. Ini kan enggak ngerti dia. Bahkan mau nikah itu dia dulu. Dan selama ini memang dilakukan ya? Iya, ini kan baru kita mulai Januari kemarin. Baru kita mulai Januari. Jadi sebelumnya kan enggak ada itu. Jadi kita mulai. Jadi ini suatu terobosan lah, terobosan baru dan memang ini luar biasa karena mungkin orang tidak berpikir oh ini sumbernya di situ. Apa gitu. Tapi satu lagi kan biasanya juga tentu saja kesehatan ini kan berkaitan kesehatan tapi juga asupan ketika misalnya hamil harus ada antenatal care yang baik supaya baby juga sehat. Nah, kira-kira bagaimana ini? Ini semua? tadi kan 600.000 itu yang 200.000-nya bidan, ya, dan ada di desa. Maka usulan kami kepada Pak Menteri Kesehatan, bidan desa itu harus ada, wajib ini ya. Nah, ini kemudian dia antenatal care yang bagus. Nah, kita sekarang ini ya 11% lahirnya kan kurang dari 2,5 kilo. Jadi ini di bawah ini ya. Kemudian sekarang ini juga yang lahir panjang badannya kurang dari 48 cm, 22,6%. Jadi kita itu bayi yang lahir sekarang ini yang sudah katakanlah ini menjadi stunting kalau nggak diurus itu udah 22,6%. Wow. Ya, karena panjangnya kurang dari 48 cm. Coba mungkin Dok, perbedaan definisi stunting itu sendiri atau karena genetik ya orang tuanya semuanya pendek-pendek, kecil-kecil ya bayinya itu apa sih sebenarnya? Apa sih definisi yang kita katakan bahwa oh ini stunting? Iya, stunting itu kan gagal tumbuh ya. Gagal tumbuh dikarenakan oleh sebetulnya intinya 2 sebabnya itu. Karena istilahnya suboptimal nutritional, jadi dia asupannya kurang. Kemudian yang kedua suboptimal health, mungkin dia sakit-sakitan. Dan ini terframe dalam 1000 hari kehidupan pertama. Jadi kalau sudah lebih dari 1000 hari kehidupan pertama jangan harap ya untuk mengkoreksi itu stunting. Sudah tidak bisa disembuhkan lagi ya? Tidak bisa, tinggal diterima kemudian distimulasi. Nah, tetapi ada satu lagi memang parenting ya, tidak bisa kita pungkiri ya. Ini sebabnya itu dulu, sebabnya kenapa anak itu stunting dan pengertian stunting kan gagal tumbuh karena sebab itu dan akibatnya ada 3 juga. 1, dia stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Ini jangan dibalik ya. Karena memang secara genetik dia pendek. Maka genetik itu kan bukan stunting ya. Tapi stunting pasti pendek, pendek belum tentu stunting. Sehingga orang stunting tidak bisa bersaing jadi TNI, Polri, Pramugari itu tidak bisa. Kemudian yang kedua stunting itu kemampuan intelektualnya kurang. Mungkin untuk bersaing secara akademik mungkin sulit sekali ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah orang stunting pada umumnya di usia 40 tahun, 45 tahun itu central obese. Jadi gemuk tapi di tengah gitu. Visceral fat gitu iya, ya. Betul. Yang bahaya ini yang biasanya. Iya, semua orang yang visceral fat ini adalah mereka akan
punya risiko untuk kena penyakit namanya metabolic disorder. Iya, terus sekarang saya lihat banyak sekali Ya, ini termasuk saya sebetulnya, di tapi saya tidak Indonesia. stunting. Visceral fat karena kebanyakan makan, Iya. konsumsi gulanya Konsumsi terlalu gulanya tinggi. terlalu banyak. Jadi orang stunting akan begitu. Nah, karena dia pendek kan, Ya. kemudian makannya sudah merasa kecukupan, akhirnya kemudian central obese. Dan dia cardiovascular disease ada di situ, seperti jantung, tekanan darah tinggi, stroke, itu sama metabolic disorder. Metabolic disorder seperti diabetes. Misalnya Iya. itu. Nah, ini membuat orang stunting ini jadi tidak produktif, Iya. sudah bersaing tidak bisa, kemampuan intelektualnya nggak bagus, belum terlalu tua sudah sakit-sakitan. Iya. Ya inilah. yang- Singkat kata harus kita cegah ini semua, Ya, jangan ya. sampai Jadi karena ini pengertian stunting memang begitu dan harus dicegah. Pemerintah lewat BKKBN ya ada namanya ProPN ya. ProPN itu prioritas nasional gitu ya. Jadi ini ProPN ini ada salah satunya ya, selain Bina Keluarga Balita, kemudian ProPN berikutnya Bina Keluarga Remaja. Nah, ini jadi kalau dari segi prioritas ini sangat tinggi ya dari program BKKBN. Berapa dari ini kan anggaran cukup sekarang tahun ini berapa anggaran berapa triliun? 30. Ya, sebelumnya totalnya sampai 34,1 triliun ya. Tetapi sebentar. Kalau nanti kita telusur, mohon maaf ya. Ya, Kalau nggak kita apa-apa. telusur itu satu-satu gitu ya, kita tracking gitu. Ini yang di kementerian sana, Iya. yang di kementerian sana. Itu nanti jatuhnya tidak semua itu ya. Oke. Karena ini bisa overlap dengan program-program yang lain. Iya, baik. Tapi yang difokuskan khusus untuk stunting ini kira-kira apakah cukup, Dok, dengan tadi banyak ada 7 provinsi plus juga 5 provinsi itu belum mencukupi. Berapa kira-kira yang dibutuhkan dan bagaimana apakah kita bisa, ini kan kita udah dapat award dari UN, apakah kita bisa berkolaborasi juga untuk mendapatkan dana supaya Ya sebetulnya begini ya, bisa mencapai. Mbak Desi. Jadi sebetulnya begini, kalau seandainya 34 triliun itu fokus kepada yang tadi saya ceritakan di depan tadi, cukup sebetulnya. Cukup, ya. Kalau itu fokus, sehingga betul-betul untuk menyentuh yang constraint yang ada yang tadi saya ceritakan, sehingga didukung data yang kuat, konvergensi yang kuat, kemudian ya memang tidak ada egoisme sektoral ya, jadi harus Iya. betul-betul kerjasama dengan PU tadi dan juga dengan PU, kesehatan, Kementerian Kesehatan, untuk kemudian sosial. dengan sosial itu penting sekali, kemudian Iya. dan Kementerian Agama. Karena ini kan berkaitan semua dengan kemiskinan juga. Ini Ya. kan berkaitan juga edukasi mungkin pentingnya menyusui ASI Iya, eksklusif ASI dan lain eksklusif. sebagainya. Penting Nah ini sekali. kalau di Indonesia ini pemahaman terhadap itu memberikan nutrisi kepada anak ini kan mulainya dari situ untuk Ya. kesehatan keluarga. Betul, Ya, betul tadi sekali. 1000 hari kehidupan pertama. Ini pemahaman secara global terhadap ya ASI eksklusif, memberikan makanan pendamping yang bergizi dan lain sebagainya. Ini seberapa? Ya kalau kita lihat ya ini, tentang ASI eksklusif itu kan pencapaiannya sekitar 60-70% gitu ya. Jadi artinya pencapaian bahwa dia memberikan ASI eksklusif dengan benar itu. Karena memang 60 antara 60-70%, fluktuatif ya dari tahun ke tahun itu. Artinya kita belum bisa mencapai yang eksklusif loh. Eksklusif itu karena apa? Betul-betul ASI, betul-betul ASI di 6 bulan pertama. Makanya pemahaman ini masih penting sekali. Mohon maaf, pemberian susu botol itu juga masih menjadi sesuatu yang dominan untuk di kalangan ibu-ibu ya. Ya memang ada yang memerlukan karena alasan tertentu, Pak, tapi secara keseluruhan ASI kan masih lebih baik ya, begitu kan pesannya Jauh lebih kan. baik, dan Ya. ASI sampai 24 bulan ini kan penting sebetulnya. Ya. Tapi ini kan kalau yang sampai 6 bulan full aja 70%, kalau yang 24 bulan kan Iya. lebih rendah dari itu. Makanya ada sesuatu yang penting sebetulnya, bahwa pemahaman tentang ASI eksklusif itu juga penting, karena kalau kita lihat sekarang ini banyak ibu-ibu muda yang dia itu berhenti menyusui alasannya karena air susunya tidak keluar. Iya. Ya itu paling banyak kita lihat alasan air susu nggak keluar. Padahal air susu itu sebetulnya ya depend on kita gitu loh.
Karena kalau kita itu rajin menetekkan itu Tuhan itu sudah punya hukum keesaan Tuhan, di mana kalau putingnya itu disedot bayinya, maka ada namanya let down reflect, di mana otak menghasilkan hormon prolaktin dan oksitosin, akhirnya produktif gitu loh. Oke. Ini dokter yang ngomong, Iya. tapi bukan perempuan, jadi mungkin perempuan, what do you know? Memang harus dokter ini kalau kepala BKKBN, jadi bisa menerangkan. Jadi kadang-kadang dia ada yang, oh ya sudahlah karena saya ke kantor disedot saja, terus nanti ditaruh di botol, itu disangkanya itu sama kualitasnya. Padahal butuh refleks antara ibu dan anak ini untuk supaya menghasilkan. Makanya kan harus didukung dengan kalau ini harus maternity leave, cuti hamil juga harus mendukung peran bapak juga. Ini kan ekosistemnya kan untuk menciptakan keluarga sejahtera dan penting sekali. Ya, ini kan semua infrastruktur harus supaya bisa itu, supaya ibu-ibu juga tidak hanya berjuang sendirian lah istilahnya dalam hal ini. Satu lagi yang ini tidak kalah penting karena ini kan semua pendidikan khususnya terhadap kesehatan reproduksi, pemahaman tentang reproduksi itu sendiri, sex education itu sendiri, kita kan penting. Sangat, ya, sangat. Dok, bagaimana? Apa kira-kira strateginya? Apalagi kita sering lihat ini dan dibaca di berita atau ini pernikahan dini itu masih sering terjadi dan seperti kita ketahui kan berarti ya kualitas dari tubuhnya kan juga belum siap untuk hamil, apalagi secara mental juga belum siap untuk punya anak dan lain sebagainya. Bagaimana ini untuk mengurangi, mengedukasi bahwa lebih baik ditunda sampai usia dewasa? Sebetulnya jujur ya, kalau kita itu kan bisa melalui jalur yang terstruktur ya dan masif gitu ya. Itu melalui sekolah sebetulnya yang bisa terstruktur. Di mana-mana juga lewat sekolah. Ya, paling sekolah, efektif. Ya, lebih efektif ya. Saya berharap sebetulnya kalau bisa kesehatan reproduksi, masa seksualitas itu menjadi ekstrakurikuler wajib seperti pramuka. Ya, itu kan ekstrakurikuler tapi wajib. Itu satu hal yang kita bisa berharap dari situ. Kemudian kalau BKKBN yang sekarang kita lakukan adalah tadi, jadinya kita melalui genre tadi. Makanya genre itu ada anak-anak sekolah SMA, kemudian ada mahasiswa. Kami masif lewat informasi itu kepada teman sebaya, dan kemudian kita membuat ini era sekarang dengan medsos ini agak diuntungkan juga karena kita bisa membuat kanal-kanal YouTube yang kemudian untuk itu. Ini kami sangat diuntungkan. Inilah yang Massive Information System yang kita bangun, yang kebetulan memang di dalam Perpres nomor 72 tentang stunting ini juga memasukkan di situ bahwa kita harus melakukan upaya untuk Massive Information System ini. Ya, maka kita diuntungkan dengan adanya media sosial sekarang. Tapi saya curious untuk mendapatkan duta-duta ini kan mereka juga harus ada dilatih kan kontennya apa dan lain, bagaimana caranya ini, bagaimana BKBN kan punya direktur khusus namanya direktur remaja dari ketahanan remaja. Jadi ada satu direktorat yang khusus ngurusi remaja itu. Ini baru direktoratnya sudah lama ya. Tapi ini kita galakkan supaya satu desa ada satu perempuan sebagai genre, satu laki-laki sebagai genre. Kemudian setiap tahun kita lombakan duta genre gitu, sebagai duta genre. Mungkin suatu saat Mbak Desi bisa menjadi jurinya karena mereka ini kita pilih mereka-mereka yang memang potensi mereka memang cerdas juga, itu bisa konseling dengan baik gitu. Nah, tapi karena itu untuk yang sebaya, tapi biasanya kan juga dari orang tuanya mungkin budayanya yang lebih cenderung gitu. Oh, ini sudah waktunya dinikahin dan lain sebagainya. Ini kan masih sering terjadi ya, ada semacam inilah. Pemerintah lewat BKKBN ya, ada namanya ProPN ya. ProPN itu prioritas nasional gitu ya. Jadi ini ProPN ini ada salah satunya ya, selain Bina Keluarga Balita, kemudian ProPN berikutnya Bina Keluarga Remaja. Iya, sebetulnya kita harus melakukan itu, harus melakukan bina keluarga remaja, keluarganya remaja-remaja ini harus kita sentuh. Memang betul orang tua itu kunci. Atau kadang-kadang ingin supaya anaknya cepat-cepat kawin gitu. Ya, makanya itu yang harus pemahaman harus kita ini. Nah, kami juga menemukan di beberapa kasus ya, ada beberapa daerah yang memang perkawinannya itu terlalu ada yang di atas 40% itu memang perkawinan yang di bawah
ketentuan ya, di Iya. bawah 20 tahun, di bawah 19 tahun itu ada satu kabupaten yang 46% itu. Nah, ini bagaimana ya. untuk Itu memang edukasi? yang seperti ini kan kita treatment khusus. Kita ada sekolah siaga kependudukan. Nah, kita masuk di situ sekolah siaga kependudukan dan kita berikan muatan-muatan materi tentang itu. Sebagai contoh begini ya, ini contoh kasus pelajaran ya. Ketika remaja-remaja yang usianya masih belum 19 tahun itu, kemudian kita terangkan bahwa kalau Anda kawin, ini kawin dalam pengertian bukan nikah ya, hubungan seks atau sexual intercourse ya, usia 15, 16, 17 di bawah 19 tahun, ternyata memang mulut rahim perempuan itu masih menghadap keluar. Nah, ketika mulut rahim masih menghadap keluar, namanya ekstropion dalam bahasa kedokterannya, maka daerah yang mau jadi kanker mulut rahim masih di luar. Namanya squamous columnar junction, daerah yang mau jadi kanker itu, perbatasan epitel itu, masih di luar. Jadi bisa rentan untuk Iya. kanker serviks. Kalau dia ya? hubungan seks, daerah yang mau jadi kanker itu terbentur-bentur oleh alat kelamin laki-laki. Dan dikelak kemudian hari, kira-kira 15-20 tahun lagi jadi kanker beneran. Sehingga kalau kita bayangkan ya, ada perempuan yang kanker mulut rahim usia masih 30 tahun. Saya terpaksa negatif thinking, oh dia mungkin 15 tahun sudah aktif seksual ya. Sehingga akhirnya 15 tahun kemudian terjadi malignansi. Itu. Ini mereka kan tidak ngerti. Padahal setelah usia 20 tahun ternyata Tuhan membuat hukum keesaan yang bagus ya. Dia menutup sendiri. Dan akhirnya daerah yang mau jadi kanker tadi, squamous columnar junction yang daerah yang mau jadi kanker tertutup. Sehingga kalau hubungan seks sudah terlindungi. Ini kan mereka nggak ngerti. Setelah kita terangkan begini ya, terus saya tanya, kamu gimana? Berani nggak hubungan seks? Wah, takut. Ya. Jadi kamu kapan mau kawin? Mesti terus akhirnya jawabnya. Ini contoh kasus sederhana ya. Ada lagi misalkan model yang harus kita terangkan. Tuhan tuh menciptakan panggul perempuan tulang ini belum selesai sebelum usia-usia 19-20 tahun. Sehingga dia ukuran diameter panggulnya itu belum sampai 10 cm. Sementara ada yang umur 15 tahun hamil. Diameter kepala bayi yang akan lewat panggul itu Tuhan ciptakan praktis hampir sama, 9,8, 9,7, 9. Tidak ada yang kurang dari 9,6, itu namanya mikrocepal atau kepalanya terlalu kecil ya. Ini kan luar biasa, Tuhan itu sudah menyiapkan ini sama, matching lah antara yang dilewati dan lewat. Jadi kalau ada orang-orang desa kawin 15, 16, melahirkan macet kepala bayinya nggak bisa. Jadi masuk pada di intinya situ. secara fisik belum siap sama belum sekali. siap. Nah, ini pendidikan ini mau tidak mau kan harus terus-menerus dijalankan. Ini ada kemajuan nggak dari tahun pemahaman terhadap ini atau kasus-kasusnya dok sendiri lihat semakin berkurang atau justru kita mengukurnya begini ya, ukuran kita cukup bagus, ada age specific fertility rate. Jadi fertility rate pada rentang waktu tertentu. Sehingga kita mengukur usia 15 sampai 19 tahun itu perempuan yang sudah hamil dan atau melahirkan itu berapa per 1000. Nah, kira-kira kalau 5 tahun yang lalu itu sekitar 36 per 1000. Tapi per hari ini angka terakhir yang berdasarkan PK atau pendataan keluarga tahun 2021 itu kita bersyukur angkanya turun menjadi 22 per 1000. 22, Sebelumnya sempat 25 gitu. Sekarang 22. Semoga karena lebih paham ya. Ya paham dan mungkin pahamnya bukan karena BKKBN juga enggak apa-apa lah. Artinya kan pemahaman itu bisa luas ya. Tapi kami juga membuat saya membuat serial semacam kanal YouTube gitu ya. Kita serial yang mulai dari pembuahan sampai remaja sampai ini kan saya terangkan. Saya cara menerangkannya seperti yang saya tadi nerangkan. Banyak toxic people, toxic relationship, akhirnya ya toxic friendship. Akhirnya toxic relationship ini kalau berjodoh perceraian meningkat. Iya, apalagi kalau menikahnya usia dini misalnya dan kemudian orangnya toksik kemudian nikahnya dini itu udah. makanya penting pendidikan mengenai reproduksi dan sex education ini dan juga bagaimana pemahaman tentang misalnya alat-alat kontraseptif dan lain sebagainya itu ada karena ini kan memang perlu diajarkan dan sebetulnya mengenai safe sex itu sendiri bahwa ini bisa mengurangi juga penyakit dan lain sebagainya. Iya, itu terus memang kita berikan bagian ya inti, karena begini ya. Tadi yang saya bilang kalau remaja itu yang anemia 36%. Nah, dia kan mau nikah.
dia harus tahu bagaimana kalau dia mau nikah itu Harus ditunda, pakai pakai kontrasepsi, apa. kalau harus ditunda dulu pakai kontrasepsinya jenis apa yang aman, ya kan dia harus ngerti, oh ya ini yang aman, ini yang tidak aman, ini tidak aman itu artinya punya apa ya, dampak yang jangka panjang, atau kalau dia belum punya anak kan harus pakai yang aman gitu. Kan sekarang mereka nggak ngerti kalau tidak dikasih Iya, tahu. ini semua harus ya diedukasi, tidak bisa Tidak bisa dibiarkan, dibiarkan dia, dan dia istilahnya by luck atau Iya. harus by design lah ini kalau untuk mendidik anak-anak tentang, karena ilmunya kan khusus. Iya, dan apalagi ini kan seperti kita katakan Kak, kualitas SDM itu penting ya bagi sebuah bangsa. iya. Nah, sekarang ini bukan saja apalagi dengan adanya pandemi, ketergantungan kita terhadap teknologi dan lain sebagainya, bukan saja penyakit fisik ya. Mental health itu menjadi salah satu yang paling penting. Menurut saya kunci dari keluarga yang sehat sejahtera ini kan mental health. Ini harus ada penyuluhannya dan harus ada counseling dan harus ada yang membantu. Sekarang ya, BKKBN ini kan punya tugas keluarga berkualitas ya. Dan salah satu indikator kan ya tentram, damai, mandiri, bahagia. Tetapi tantangan yang bisa kita lihat, ada survei yang namanya riset kesehatan dasar, Riskesdas. Tahun 2013 itu mereka yang mental emotional disorder, itu remaja yang mental emotional disorder, angkanya 6,1%. Tahun 2013. Tahun 2018 angkanya menjadi berapa? 9,8%. Wow, langsung meningkat ya. Tinggi sekali. Dan mental emotional disorder itu related dengan ODGJ, ya. Dan ODGJ-nya juga meningkat. Karena mental emotional disorder itu sebetulnya ODGJ ringan ya. Ini ODGJ ringan itu ya neurosa, cemas dan sebagainya. Nah, ini yang ODGJ ini tahun 2013 Riskesdas itu angkanya rata-rata nasional masih 1,7 per 1000. Sekarang 7,1 per 1000 yang 2018-nya. Dan itu ini kan secara tajam. dan secara global ini, apalagi dengan adanya internet bullying, kemudian dan macam-macam lah dia yang itu cenderung hidup di alamnya sendiri. Kita tahu orang yang Addiction, depresi, orang yang depresi, orang yang cemas itu sebetulnya dia insight-nya jelek. Jadi dia cenderung hidup di alamnya sendiri. Iya, dan kasus bunuh diri juga semakin meningkat loh. Dari situ. Nah, banyak toxic people, toxic relationship, akhirnya ya toxic friendship. Akhirnya toxic relationship ini kalau berjodoh perceraian meningkat. Iya, apalagi kalau menikahnya usia dini misalnya dan kemudian orangnya toxic, kemudian nikahnya dini itu udah. Nah, makanya hari ini kan tantangan yang paling serius, keluarga itu sebetulnya dengan ada disruption, kemudian era seperti sekarang anak-anak sulit diajak komunikasi, dia cenderung tidur di kamar dengan gadgetnya. Orang tuanya juga sibuk dengan gadgetnya sendiri. Sibuk dengan gadgetnya sendiri. Ini kan sebetulnya orang tua sekarang juga tidak terkesiap ya untuk mentransformasikan nilai-nilai luhur dalam keluarga kepada anaknya. Anaknya dikasih gadget supaya diam gitu. Anak dikasih gadget sendiri. Ngomong-ngomong angka perceraian di Indonesia bagaimana? Apakah kelihatan peningkatan dari tahun ke tahun? Kan ini mencerminkan kualitas keluarga. 2017, 2018 sebelum pandemi sudah meningkat. Jadi perceraian mulai dari dulu 2016 itu angkanya masih di bawah 400.000 setahun. Kemudian 2018 itu sudah menyentuh 400.000 setahun. 2020 sudah menyentuh 500.000 dan 2021 kemarin dari Kementerian Agama melaporkan 580.000 yang cerai. Jadi yang jelas ini terus pernikahan cuma 2 juta loh. Pernikahan cuma 2 juta. Meskipun ini yang cerai bukan yang nikah di tahun yang sama, tetapi kan mencerminkan bahwa luar biasa. Mengkhawatirkan sebenarnya. Iya, bencana, dalam arti bencana sosial. Dok, waktu tinggal beberapa menit lagi, tapi saya ingin mendapat pandangan khusus ya dari dokter mengenai meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia ini supaya ya target semua dipenuhi. Kira-kira apa-apa saja yang diperlukan, kolaborasi seperti apa lagi, dan yang paling penting itu dari segi aspek kependudukan dan keluarga berencana ini sendiri, apa yang menjadi fokus utama? Memang fokusnya itu 2 ya. Satu, kalau secara biologis itu stunting, karena stunting menjadi angka yang tertinggi di antara angka-angka yang lain secara biologis ya. Angka 24,4% itu harus diturunkan dan fokus
penurunan stunting ini penting. Sampai 14% tahun Sampai 2024. Iya. Kemudian yang kedua masalah tadi karakter mental emotional disorder. Ini sangat penting. Ada ini yang khusus departemen khusus untuk menangani masalah Tadi, mental jadi health. Bina Keluarga Remaja Bina tadi sebenarnya Keluarga, ada oke. di situ, Bina Keluarga Bagian Remaja. dari situ, Bagian ya? dari dari BKBN. Walaupun sekarang bukan remaja saja loh yang mentally depressed. Lansia juga, kita juga jumlah lansia juga semakin meningkat loh, dan ini harus Jadi diberi perhatian khusus juga. Bappenas, RPJMN ini mengamanatkan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, sama Bina Keluarga Lansia. Yeah. Itu yang karena kita menghadapi aging population. Ya. Nah inilah yang menurut saya dua hal itu yang harus betul-betul digalakkan, ditekankan, dan ingat juga tentang kualitas SDM ini sangat penting momentumnya karena kita window opportunity untuk bonus demografi akan menutup di tahun 2035. Iya. Sehingga peluang untuk per keluarga menjadi kaya, kesempatannya sebetulnya hanya sekarang sampai 2035 untuk mudah kaya. Karena dependensi rasio ketergantungan antara yang usia produktif dibandingkan yang tidak produktif dan konsumtif, ini perbandingan sekarang 100 banding 41. Tapi nanti di tahun Jadi 2035 kebalik. akan Iya. naik 41-nya itu akan naik. Sehingga kenapa? Nanti banyak nenek-nenek Nah, yang itu. tua, kakek-kakek yang tua. Yang seperti kita lihat di Jepang ini, itu Ya. ternyata rata-rata sudah di atas 60 Ya, usianya. beban kita jadi besar. Jepang masih beruntung, orang tuanya, nenek-neneknya pendidikannya cukup tinggi, kesehatannya cukup baik, Masih bekerja dan produktif masih sampai produktif. Kalau Mbak Desi bisa bayangkan tahun 2035 nanti nenek-neneknya, kakek-kakeknya itu 80% pendidikannya nggak lulus SMP gitu. Iya. Iya, 80% nggak lulus SMP. Nanti kakek-kakek nenek-nenek yang nanti itu kemudian dia pada umumnya nggak punya tabungan yang dia untuk produktif itu nggak punya. Sehingga betul-betul mereka menggantungkan pada usia produktif. Ini warning ya, kan orang berteori bahwa bonus demografi bisa ada second bonus demografi, usia tua bisa bonus lagi. Itu ingat, itu negara yang pendidikannya tinggi, kemudian derajat kesehatannya juga bagus gitu. Tapi kalau di kita nanti akan kebanjiran lansia yang seperti itu. Ini yang harus kita sadari betul mulai sekarang. Maka Bina Keluarga Lansia harus diperhatikan dalam keluarga, ini penting sekali. Iya, Dok, terima kasih banyak atas insight-nya, sukses, dan kita Terima harapkan juga BKKBN terus mendapatkan Amin. apresiasi Terima kasih. secara Terima kasih. internasional. Ini menurut saya prestasi luar biasa karena terakhir kita mendapatkan penghargaan 30 dari tahun yang lalu. PBB masalah kependudukan ini Iya. sudah sangat-sangat lama. Dulu tentang kuantitas, sekarang kuantitas dan kualitas. Ya, dan kualitas jauh lebih penting. Jauh lebih ya, penting. karena ya memang akhirnya kualitas lah yang akan membuat kita mampu bersaing, Ya, mampu ya, berproduksi ya, dan kreatif, dan kalau tidak ya negara ini banyak penduduknya tapi kalau nggak kemana-mana juga jadi beban, jadi penonton, sementara negara lain sudah maju. Ya. Bukan itu mimpi kita kan. Ya. Kita mau jadi Indonesia emas pada tahun. SDM yang unggul Ya, dan Indonesia SDM maju. unggul. Ya, sekali lagi terima kasih banyak, Terima kasih. Dok. Amin, terima kasih. Sehat selalu. Amin. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube Insight with Desi Anwar. Sekali lagi, masih ada pandemi, jagalah protokol kesehatan selalu. Rajin cuci tangan, menggunakan masker, hindari kerumunan, dan jangan lupa booster kalau masih belum. Sampai jumpa. Bye-bye.